Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema begini ya, membedah salam di Alkitab. Saudara-saudara, salamnya orang Kristen itu apa? Kalau saya Pendeta Henry Tandianta sering mengucapkan begini, Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, itu terus ada juga Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. Ada juga Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Ada juga May Jesus Christ bless you all, ya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu salam yang sering saya ucapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya salamnya orang Kristen itu apa sih? Mari kita bedah ya. Terus artinya itu apa ya? Kita mau mengikuti apa yang tertulis di Alkitab ya, salamnya orang Kristen ya. Coba ada beberapa contoh ya. Roma 1 ayat 7. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 7. Kalau Roma 16 ayat 27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini ada Dia. Dia itu adalah Yesus Kristus ya. Dia itu Bapa kali Pak? Enggak, Dia itu Yesus Kristus. Kemudian ada Allah, ada Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 3, yang tulisannya Paulus itu mirip-mirip ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, di sini ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat 1 Korintus 16 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu ya. Ini tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi di sini ada Tuhan Yesus Kristus, ada Allah, ada Roh Kudus. Kalau kita melihat Galatia 1 ayat 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari Titus 1 ayat 4, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Kalau kita membaca dari 2 Yohanes 1 ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus anak Bapa menyertai kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya bisa rangkum ya. Di dalam salamnya yang tertulis di Alkitab, salam ya, biasanya kasih karunia dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Itu saya bisa rangkum siapa saja yang ditulis dalam salam itu ya. 1, Allah, ada Allah di situ. 2, Bapa. 3, Roh Kudus. 4, Allah Bapa. 5, Anak Bapa. 6, Tuhan Yesus Kristus. 7, Kristus Juru Selamat kita. Nah, ada 7 macam ya. Mari kita bahas satu-satu supaya Bapak Ibu semua ngerti ya. Sekarang nomor 1, Allah. Kasih karunia dari Allah. Siapa Allah ini? Ya, Allah yang ditulis oleh rasul-rasul ini siapa? Ya, Allah ini Bapa, Pak. Ini kan Yesus sudah posisinya sudah bangkit dari kematian, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Lalu siapa Allahnya?
Bapa, Pak. Tidak mungkin. Karena Bapa itu kiasan. Bapa itu Allah ketika Yesus jadi manusia. Semua salam di dalam Alkitab ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Lalu siapa Allahnya? Kita harus link ke Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7, Yesus sendiri yang ngomong, aku menjadi Allah. Jadi Allah di dalam salam, kasih karunia dari Allah. Allah yang dimaksud adalah 100% Yesus, bukan Bapa. Ingat, Yesus sudah naik ke surga, sudah tidak ada itu Bapa kiasan. Bapa itu hanya ada ketika Yesus jadi manusia. Jadi siapa Allah yang di dalam salam itu? Allah adalah Yesus Kristus. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Wahyu 21 ayat 7. Udah ya, nomor 1 terjawab Allah. Nomor 2, ada Bapa. Siapa Bapa yang dimaksud di dalam salam ini? Tentu saja bukan Bapa kiasan. Ingat, Yesus sudah naik ke surga. Tentu saja Bapa kiasan sudah finish, tidak dipakai lagi. Dia adalah Bapa kekal. Dulu sebelum Yesus jadi manusia, dia adalah Bapa kekal di dalam Yesaya 63 ayat 16 ya. Itu Bapa kekal menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, Yesus memakai Bapa kiasan untuk kiasan dirinya sendiri. Jadi siapa Bapa yang dimaksud di dalam salam itu? Kasih karunia dari Allah. Bapa, siapa Bapa? Bapa adalah Bapa kekal, yaitu Yesus sendiri di dalam Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Bapakku di tahtanya adalah Yesus sendiri dalam Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 4 ayat 2 di ayat 8 ayat 11. Itulah Bapa kekal, sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Lalu Roh Kudus siapa? Ya kan ada kasih karunia dari Bapa dan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu ya Yesus sendiri di dalam Wahyu 22 ayat 17 bahwa pengantin laki-laki adalah Roh. Wahyu 22 ayat 17. Jadi siapa Roh Kudus? Pengantin laki-laki Yesus sendiri. Demikian pula di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus keluar dari Bapa di dalam nama Yesus. Roh Kudus itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi Yohanes 15 ayat 26, Yesus menyuruh kepada Bapa suruh ngeluarin Roh Kudus. Jadi udah kebalik ini, Yesusnya sudah sebagai Allah, Yesus nyuruh kepada Bapa. Ingat baik-baik ya, Yesus nyuruh kepada Bapa. Bapa yang mana? Bapa kiasan. Roh Kudus adalah Roh Yesus itu sendiri di dalam Wahyu 22 ayat 17 maupun Wahyu 5 ayat 6. Di situ ada 7 Roh Allah yang diutus ke jemaat-jemaat ya, ke seluruh bumi, ke jemaat-jemaat itu. Jadi clear, Allah adalah Yesus, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Sekarang Allah Bapa siapa? Nomor 4. Allah Bapa itu linknya ke 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Dia adalah Bapa yang maha mulia itu. Yaitu suara Allah Bapa, yaitu yang maha mulia itu. Siapa dia? Dia adalah Roh Kudus. Link juga ke Efesus 1 ayat 17 ya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Dialah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa adalah Roh Kudus. Sekarang anak Bapa siapa? Anak Bapa yaitu Yesus, anak Allah di dalam Wahyu 2 ayat 18. Anak Bapa, anak Allah yang matanya seperti nyala api, wajahnya seperti terik matahari, kakinya seperti tembaga yang membara. Itulah anak Bapa siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus siapa? Nomor 6. Ini ya sudahlah, tahulah Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8 Yesus mengatakan, aku Tuhan Allah. Sekarang Kristus juru selamat siapa? Ya Yesus. Juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Tidak mungkin juru selamat cuman anak Allah, nggak mungkin. Juru selamat mutlak harus Allah. Allah juru selamatku. Jadi mari kita terapkan misalnya Roma 1 ayat 7, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah. Allah siapa? Yesus. Bapa siapa? Bapa kita, Yesus, karena Bapa yang kekal. Dan Tuhan Yesus Kristus siapa? Yesus Kristus.
Misalnya kita ambil 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Allah siapa? Yesus Kristus. Bapa kita siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus siapa? Yaitu sudah pasti Tuhan Yesus Kristus. Kita terapkan di 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus siapa? Ya Yesus. Dan kasih Allah siapa? Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Dan persekutuan Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Ya, menyertai kamu sekalian. Misalnya kita terapkan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Allah Bapa siapa? Roh Kudus. Dan Yesus Kristus, anak Bapa siapa? Yesus juga. Roh Kudus siapa? Yesus juga. Jadi semua salam ini muter-muter ya, bicara tentang Yesus. Yesus itu bisa diistilahkan sebagai Bapa yang kekal, bisa sebagai Roh Kudus, bisa sebagai anak Allah di surga, anak Bapa di surga, Roh Kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat itu semua Yesus. Anda yang mohon maaf nih, yang masih mampet pikirannya, Pak, menurut kami itu Bapa yang disembah Yesus. Ayo salah. Anda mau bikin sebagai wong edan, orang gila, bikin tafsir sendiri silahkan. Tetapi ayat Alkitab menulis bahwa Bapa itu Bapa yang kekal. Tidak mungkin Bapa disandingkan dengan Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah. Allah kan pasti roh. Bapa roh. Ya, Tuhan Yesus. Kalau Bapa ketemu Tuhan Yesus, ya Bapaknya harus Bapa kekal. Kecuali dulu waktu Yesus itu masih Yesus manusia. Itu Bapa kiasan yang kalian sembah. Sekarang itu Bapa kiasan. Sudah finish. Jadi semua salam itu bicara Allah adalah Yesus, Bapa kekal adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Anda yang mau jadi orang gila, orang edan, menafsir semau perutmu sendiri, ya. Saya mau katakan ya, orang gila itu bebas. Wong edan itu bebas. Anda mau nafsir seenak wudelmu sendiri, seenak jenggotmu sendiri, seenak batukmu sendiri, silahkan. Tapi ayat Alkitab mengatakan, kasih karunia dari Allah. Allah itu Yesus Kristus. Bapa yang kekal Yesus Kristus. Siapa lagi? Roh Kudus itu Yesus Kristus. Allah Bapa itu Roh Kudus, otomatis Yesus Kristus. Anak Bapa itu anak Allah di surga, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu sudah jelas. Kristus penebus harus Allah. Kristus juru selamat harus Allah. Baik, padat, singkat dan clear, Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang-orang benar yang diselamatkan, ya kita harus menyembah Yesus. Salam itu semua itu bicara tentang Yesus. Jangan mau ikut pendeta-pendeta gila yang membuat tafsir sendiri, ya toh. Tafsir sendiri, wong edan itu bebas. Orang gila itu bebas, ya. Jadilah Kristen waras, ikutin apa Alkitab. Siapa yang bisa bantah penjelasan ini? Tidak ada yang bisa bantah, karena ini semua ayat Alkitab. Allah itu sekarang Yesus. Wahyu 21 ayat 7. Tuhan Allah itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Yang duduk di surga itu Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Dipertegas ayat 8, dipertegas ayat 11. Yang disembah di surga itu Yesus. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Roh Kudus itu Yesus. Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 5 ayat 6. Siapa lagi? Anak Bapa atau anak Allah itu Yesus di surga. Wahyu 2 ayat 18. Bapa di surga itu Yesus, Bapa kekal. Wahyu 3 ayat 21. Ya. Kemudian apalagi? Kristus itu juru selamat itu harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Ya, clear semua. Clear, jadi sudah clear membedah salam di Alkitab. Jadi kalau saya mengatakan Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach, itu salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sebagai apa? Sebagai Allah. Ya. Anda mau putar-putar kayak apapun juga. Jadi clear ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan mau ikut pendeta yang memakai tafsir wong edan, orang gila, menafsir sesuka wudelnya sendiri, sesuka jenggotnya sendiri, sesuka jidatnya sendiri. Ayo, Kristen orang benar harus ikut apa yang tertulis di Alkitab. Ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua ngerti akan kebenaran Alkitab. Ya, Tritunggal sudah mau bikin kitab baru. Ya, ini sudah gugur, sudah runtuh, sudah tumbang Tritunggal. Ya, pendeta HTD tidak bisa dibantah.
Mereka sekarang bingung, ternyata Allah di surga itu Yesus. Dia bingung, Bapa tidak ada di surga, kenapa kita Tritunggal masih nyembah Bapa? Ketahuan bohongnya, ketahuan nipunya. Mereka sekarang sedang merencanakan bikin kita baru. Segera tobat Bapak Ibu sekarang. Tritunggal sudah kebuka kedoknya, sudah kebuka bohongnya. Segera tobat, ya toh, sembah Yesus Allah yang benar. Itu baru benar. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.